Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan juga selamat malam atau selamat sore, tergantung Anda kapan Anda menontonnya. Di sini saya akan memberikan tutorial dasar-dasar dari MySQL, yaitu bahasa pemrograman untuk database. Di sini kita akan menggunakan aplikasi SAMPP. Di sini kita mulai start saja, tunggu sampai selesai loading. Kita klik shell, buka, perbesar. Di sini kita masukkan MySQL strip views root strip b, masukkan, enter lagi. Di sini kan non, database-nya masih non, kita belum menggunakan database apapun. Karena itu kita coba menampilkan semua database yang kita buat sejauh ini. Show database. Ini kita pakai titik strip titik koma sebagai pengganti dari akhir dari statement itu atau kalimat. Jadi kita nanti kalau tidak pakai titik koma nanti akan menjadi error. Kita harus pakai titik koma di setiap kali selesai memberikan prompt. Sini kita enter. Nah, ini bisa ditampilkan, ini adalah semua database yang kita buat sejauh ini. Ada UTS, DB Office, perkuliahan, MySQL, penduduk, performa, PHP, MyAdmin, tes, UTS. Di sini kita akan membuat database baru ya. Itu kita akan namai create database kredit. Di sini saya akan menggunakan tema peminjaman kredit sebagai dasarnya untuk sebagai proyek saya. Jadi kita masukkan ini titik koma, enter. Kita sebuah database itu kita coba tampilkan databases. Nah, itu sudah jadi. Itu teman-teman bisa lihat itu sudah ada kredit dari yang tadi saya buat itu. Tapi karena ini masih non, kita belum menggunakan database yang manapun, hanya menampilkan, kita harus menggunakan database untuk membuat atau mengisi database tersebut. Kita akan menggunakan prompt use credit. Sini, titik koma, selesai. Jadi kita sudah berubah dari non atau tidak memakai database, kita menggunakan database kredit di sini. Untuk database itu seperti tanah, di mana cuma tanah, jadi kita harus memberikan bangunan atau mungkin landmark untuk tanah tersebut. Jadi kita membuat table itu sendiri seperti bangunan, dalamnya ada bermacam elemen, ada barang, ada apa. Jadi kita pertama itu harus membuat table di sini. Sini kita akan memberikan komen create table. Kita berikan namanya itu daftar. Karena di sini saya menggunakan tema kredit, jadi di sini saya akan menggunakan sistem peminjaman kredit. Jadi saya berencana memberikan 3 table, yaitu table daftar, table barang untuk barang memperkenalkan barang dan stoknya, setelah itu table invoice untuk pembayarannya. Pertama kita akan membuat table daftar. Di sini kita masukkan field apa saja yang ada di sana. Pertama NIK. Pertama kita masukkan NIK. Kita masukkan char 20 coba 4 saja, not no primary key. Untuk yang teman-teman yang penasaran, untuk primary key di sini kita menggunakannya sebagai pintu masuk dari bangunan tersebut. Jadi kan tadi tanah sebagai database-nya, table ini bangunannya, untuk primary key itu sebagai pintu masuknya. Jadi sebelum kita bisa masuk table itu, kita harus memberikan pintu itu untuk bisa masuk. Di sini primary key, kita koma, masukkan, setelah itu nama konsumen, di sini nama konsumen, varchar 20. Untuk teman-teman yang tidak tahu, untuk varchar dan char ini bedanya adalah kalau char itu harus diisi. Kalau varchar itu masih bebas, umpamanya kalau char itu ini char 4, berarti 4 itu harus 4 karakter dalam NIK itu. Untuk varchar ini mungkin ada yang namanya 15 huruf atau 12 huruf, itu masih bisa masuk lah. Jadi bedanya itu dua untuk varchar. Selanjutnya kita masukkan alamat seperti tadi, varchar kurun tutup membuka 20 not null.
biar ada nilainya. Nat 0, masukkan, setelah itu tipe barang yang akan diambil ini harus satu kata teman-teman, fieldnya namanya. Soalnya kalau lebih dari kata itu harus nanti jadi error. Jadi kita sambung pakai underscore garis bawah atau mungkin langsung digabung saja. Tipe barang di sini saya masukkan varchar 15 not 0. Setelah itu masukkan angsurannya ini sebagai harga dari barang tersebut atau bulanannya. Karena ini merupakan angsuran, jadi kita masukkan integer atau angka di sini. Integer, masukkan 12 digit saja, maksimal berapa juta. Ini not 0, tempo. Nah, untuk tempo ini juga angka, tapi ini kita tidak pakai integer karena untuk integer itu untuk angka yang bisa dijumlahkan atau bisa dihitung nanti. Tapi karena tempo ini sudah nggak bisa dihitung karena tempo itu cuma menyatakan berapa bulan tersebut. Jadi kita tetap aja varchar bataskan dua karakter atau dua huruf, not 0. Selesai, kita kurung tutup, setelah itu titik koma. Nah, ini sudah jadi. Untuk menampilkan tabel tadi kita bisa memakai describe table atau desk daftar. Kita masukkan titik koma. Nah, ini sudah ditampilkan. Ini adalah NIK char 4, nama varchar 20 dan juga alamat, tipe barang varchar 15, angsuran integer 12 dan juga varchar 2. Kita sudah membuat tabel pertama. Setelah itu kita membuat tabel kedua, yaitu tabel barang. Create table barang. Kita kurung tutup. Ini tipe barang sebagai primary key. Tipe barang sebagai primary key. Masukkan jenis barang saja, ini lebih mudah. Jenis barang jadi satu kata saja, underscore barang varchar, masukkan 12 not 0 primary key. Setelah itu tipe barang. Nah, karena ini ada dua yang sama, kita usahakan dua ini sama. Emang varcharnya jadi ikut juga 15 seperti tipe barang tadi yang dari tabel daftar, supaya nanti kita bisa sambungkan pakai foreign key. Untuk teman-teman yang penasaran, ini foreign key untuk merelasikan antara dua tabel tersebut. Jadi selama kalau tipe barang satu nanti itu berubah, nanti yang lain juga ikut berubah, nanti jadi itu bersambung sebagai penghubung antara dua table itu tadi. Untuk foreign key ini saya akan ambilkan di tipe barang tadi, tipe barang varchar 15 seperti yang tadi daftar di tabel daftar 15 not 0. Setelah itu kita masukkan angsurannya angsuran sini kita masukkan integer 12 not 0, koma lagi. Setelah itu tempo seperti tadi, tempo varchar 1 integer 12 varchar 2 not 0. Setelah itu kita berikan stop.
integer. Jadi di sini kita kan pakai integer dulu karena stok nanti bisa jadi total seperti total stok atau berapa nanti. Jadi masih ada bisa dihitung. Kalau semuanya ada perubahan di tabelnya nanti ada apa. Jadi kita pakai integer saja untuk stok. Sini saya akan pakai 3 saja. Not 0 kurung tutup titik koma. Nah, sudah selesai descript barang titik koma. Di sini sudah ditampilkan jenis barang, tipe barang, angsuran, tempo, dan juga stok. Setelah itu kita akan membuat tabel ketiga yaitu invoice. Di sini create table invoice. Masukkan fieldnya apa saja. Ini saya masukkan NIK sebagai primary key. NIK kita masukkan varchar 20 not null primary key. Saya koreksi untuk yang tadi NIK kita buat saja untuk primary key-nya menjadi ID invoice char 5. Kita masukkan not null primary key 1 koma, masukkan field yang lain. Setelah itu NIK untuk NIK kita buat seperti tadi, jadi char 4 juga. Masukkan untuk biar bisa menjadi foreign key. Nanti kita harus menyamakan semua data dari NIK ini sebagai foreign key dari untuk menghubungkan tabel barang dan juga daftar tadi. 4 ini not null koma, masukkan. Setelah itu nomor angsuran atau angsuran keberapa. Di sini akan masukkan seperti mungkin angsuran ke-5, angsuran ke-7 atau keberapa. Jadi kita tahu ini membayar konsumennya pembayaran ke angsuran keberapa. Nomor angsuran. Nah, ini pakai varchar saja. Kita bataskan 3 huruf. Not null. Setelah itu koma, masukkan lagi nominal dari pembayaran tersebut. Di sini kita akan masukkan integer karena nanti bisa ditotal. Integer 12 not null koma. Setelah itu tanggal pembayaran. Di sini kita masukkan tanggal pembayaran sebagai invoice-nya. Jadi varchar saja karena tidak usah ditotal, nanti tidak bisa dijumlahkan atau dikurangi. Kita buat maksimal 15 huruf. Not null. Setelah itu nanti tambahkan foreign key, koma, foreign key, NIK, references, daftar NIK, daftar NIK. Kita tinggal tutup kurung, titik koma, masukkan. Sudah jadi. Kita tinggal describe untuk melihat tabelnya. Describe barang, titik koma, masukkan. Tidak ada. Describe invoice. Nah, untuk NIK ini kita bisa melihatkan ini ada di key-nya di bawah primary key itu ada mul atau multiply. Itu berarti
di field NIK itu bisa di beberapa tabel saja, nanti bisa berubah. Jadi itu multiply untuk bahasanya. Setelah itu kita masukkan elemennya. Untuk tadi coba kita describe daftar, untuk biar mempermudah bisa kita melihat bolak-balik. Setelah itu insert into untuk masukkan elemen atau mendaftarkan lah orangnya. Insert into daftar, insert, memasukkan field yang ada, NIK, nama, alamat, tipe barang, angsuran, tempo. Sudah. Lalu kita tinggal values, masukkan nilai dari atau elemen yang mau dimasukkan atau namanya dari konsumen tersebut, values pilih 1. Ini untuk NIK nya berarti tadi jar 4, masukkan 1 2 3 4 saja, coba masukkan dalam tanda petik 1 2 3 4, ini koma, setelah itu nama Budi saja, coba masukkan lagi alamat itu Jepara, tipe barangnya itu elektronik, angsuran, tipe barangnya ini tadi varchar 15, mesin cuci 8 kilo. Ini angsurannya ini berarti 251.000, tempo 18 bulan. Ini masukkan, sudah masuk. Untuk menampilkan elemen dari yang sudah dimasukkan tadi, kita pakai info itu select bintang from. Untuk bintang ini maksudnya adalah all atau menampilkan semua data yang ada. Jadi data tadi NIK, nama, alamat, tipe barang, angsuran dan juga tempo dimasukkan dari konsumen tersebut. Kalau dipilih berapa juga bisa, semuanya hanya menampilkan mungkin di sini kita akan mengubah tabelnya. Jadi kan tadi kan ini seharusnya tipe barang, ini tidak ada foreign key-nya, Di sini kita akan mengubah biar bisa tersambung datanya, atau kita menambahkan foreign key. Di sini komennya adalah atau table daftar add foreign key, dan juga ini pastikan ya data-data itu masih kosong atau minimal identik lah. Nanti kalau kita masukkan insert itu waktu datanya atau elemennya itu sudah masuk, jadi itu harus sama, atau kita buat dulu saja nanti biar nanti sama, jadi ini kosong, ini juga kosong, tapi kalau ini sudah ada datanya yang daftar, jadi nanti barang itu harus ada data yang identik itu. Di sini kan masih kosong, saya tadi sudah saya hapus, di sini akan saya isi, saya kasihkan foreign key, add foreign key. Di sini yang saya masukkan foreign key adalah tipe barang, dan itu harus kita pastikan tipe barang foreign key itu harus sama antara dua field di tabel tersebut, tidak boleh ada perbedaan sama sekali. Di sini saya masukkan tipe datanya adalah varchar 15 atau 15 karakter, dan juga untuk barang itu di sini ada tipe barang varchar 15 karakter, jadi itu harus identik, tidak boleh ada perbedaan. Jadi di sini masukkan tipe barang saja, tipe barang, referensinya atau merujuk ke induk utamanya itu di barang, karena itu kita masukkan table barang, fieldnya dikurung barang, bentar, kanan. Nah, ini sudah masuk. Sekarang kita tinggal masukkan datanya, yaitu insert. Di sini kita insert
komennya adalah insert into daftar atau tabelnya, enter, masukkan kurung. Ini fieldnya apa saja yang dimasukkan. Di sini saya masukkannya, ini bisa dilihat lagi, char, nick. Ini pakai biasa saja, nama, alamat, tipe barang, angsuran. Di sini kita masukkan yang barang dulu saja ya mending. Oke, ini insert untuk barang saja. Insert barang dulu, itu barang. Di sini insert untuk barang, memasukkan semua field-fieldnya, yaitu pertama jenis barang, setelah itu tipe barang, koma, setelah itu angsuran, tempo, setelah itu stok. Ini kita enter, biar bisa masuk langsung. Kita kasihkan values untuk memasukkan nilainya. Setelah itu masukkan datanya sendiri, jenis barang. Bentar, ini ada tipe ya, jenis barang ini. Nanti tidak bisa masuk nanti. Ini kalau salah satu huruf ini emang jadinya error. Jadi kita harus hati-hati, jenis barangnya ini tipe kurang A. Setelah itu masukkan value. Ini setelah itu masukkan data yang ingin dimasukkan. Pertama, kita masukkan jenis barangnya. Di sini saya masukkan elektronik. Setelah itu, dan ini harus dibawa di dalam petik ya, untuk memasukkan data dari data yang varchar ini. Saya kalau nggak dalam petik nanti tidak akan masuk atau error jadinya ini. Untuk tipe barang, di sini saya akan tulis mesin cuci 8 kilo, tipe barangnya. Setelah itu angsurannya, yaitu masukkan saja 250.000, 251.000. Setelah itu masukkan temponya, yaitu 18 bulan. Setelah itu terakhir kita masukkan stoknya, kita masukkan 3 saja, jadi 3 barang. Ini kita bisa masukkan langsung beberapa data juga bisa. Ini satu data, nanti kita masukkan data lagi, data lain, masukkan furniture untuk jenis barangnya. Setelah itu ini sofa, harganya dimasukkan 330.000, angsuran 18 bulan, stoknya tinggal 5. Ini kalau sudah datanya, ini saya mungkin kasih 3 saja. Ini koma, masukkan petik, elektronik lagi, elektronik. Ini masukkan TV 32 in, short, masukkan koma, angsurannya ini berarti masukkan 296 saja. Ini 18 bulan, stoknya tinggal 2. Kalau ini sudah, kita berikan titik koma saja untuk mengakhiri statement atau komennya. Sudah jadi. Nah, untuk primary key ini semuanya tidak boleh ada yang sama, karena ini memang sebagai pintu masuk. Jadi pintu masuknya tidak boleh sama. Jadi ini kan elektronik ada 2. Kita masukkan lagi insert barang, jenis barang, values, elektronik. Ini kita ubah saja elektronik 02. Nah, sudah. Untuk melihat
data yang sudah dibuat kita bisa masukkan command insert select di bintang ini, bintang untuk melambangkan all atau semua data, semua field akan diperlihatkan di display from tabel yang ingin dimasukkan. Itu tadi tabel barang, berarti from barang, yaitu titik koma. Nah, ini sudah jadi barangnya. Sekarang untuk kita masukkan insert into yang bagian daftar. Yang insert itu daftar, kita mending ini show tables dulu atau describe table biar lebih mudah mempermudahkan dalam memasukkan data. Describe daftar sini. Nah, jadi biar lebih mudah saat memasukkan datanya, biar gak keliru. Ini insert into barang, daftar insert into daftar. Tadi ini tuh kalau masuk buka, fieldnya masukkan semua. Pertama ini K, selanjutnya nama, setelah itu alamat, tipe barang, untuk tipe barang ini ini tidak usah tipe untuk angsuran tempo karena nanti sudah masuk juga, jadi kita tinggal masukkan aja deh sekalian angsuran tempo. Jadi kita values, masukkan datanya, yaitu pertama NIK nya kita masukkan saja 1 2 3 4, namanya Budi, koma, setelah itu alamat Jepara, setelah itu tipe barangnya kita masukkan saja mesin cuci 8 kilo. Jadi dia membeli, ini Budi membeli mesin cuci 8 kilo, jadi nanti tinggal masukkan ini 251.000, kita ubah dia aja deh, ini 251.000. Setelah itu masukkan temponya 18. Nah, ini kalau Budi, ini masukkan data lain, semuanya kalau masih kurang di sini masukkan coba 345. Ini Andi, masukkan alamatnya Demak, beli TV 32 in short. Ini masukkan harganya 296.000. Setelah itu temponya 18 bulan. Kalau sudah selesai kita tinggal masukkan ini titik koma biar langsung statementnya jadi. Oke, jadi untuk mengecek lagi coba select bintang from daftar, coba masukkan SP jadi. Sekarang tinggal masukkan yang invoice, coba invoice kita masukkan, kita coba description dulu aja biar bisa lebih mudah dalam insertnya. Describe invoice. Nah, kita masukkan invoice untuk insert into, kita masukkan insert into
into invoice. Kita ID invoice-nya itu kita bisa acak saja itu, tapi carnya 5, jadi harus dalam 5 karakter. Pertama ID invoice, setelah itu untuk primary key yaitu ID invoice kita masukkan. Selanjutnya yaitu NIK sebagai foreign key-nya. Setelah itu nomor angsuran nominal dari B-nya. Setelah itu terakhir tanggal pembayaran. Kalau sudah, ini pastikan benar semua, NIK, nomor angsuran, nominal, tanggal. Kita masukkan values, enter, masukkan data yang ingin dimasukkan. Untuk ID invoice-nya kita bisa masukkan angka terserah sebenarnya. Agar ABC 01, ABC 01. Setelah itu ini masukkan 1 2 3 4 untuk Budi tadi. Di sini saya pakai karena ini sudah foreign key, jadi nanti sudah otomatis harusnya. ID invoice, nomor angsuran ke 8, nominalnya adalah tadi 1 2 3 4 adalah Budi. Jadi Budi itu angsurannya 251 ya. 251. Tanggal pembayaran semuanya ini 18 Februari 2025. Sudah dulu. Untuk pertama kita masukkan Budi saja dulu. Nah, sudah jadi. Ini tinggal kita lihat dulu data yang sudah dimasukkan. Select from invoice. Nah, sudah jadi. Sekarang saya akan memberikan tutorial untuk yang join. Nah, untuk join ini dibagi menjadi dua, yaitu inner join dan juga outer join. Untuk inner join ini berarti dua arah, di mana berarti data dari dua tabel itu dimasukkan. Bisa dilihat dari dua arah tersebut. Selamanya kita lihat ini. Select. Ini pakai bintang saja biar bisa all from daftar inner join barang on. Sekarang kita memberikan data yang sama, jadi ini foreign key-nya kita masukkan. Untuk yang pertama tabelnya dulu, daftar titik atau dot. Setelah itu masukkan tipe barang, barang sama dengan kita masukkan tabel kedua yang inner join barang titik tipe barang. Nah, jadi ini sudah terlihat. Ini jadi sudah masuk semua angsuran tipenya, angsuran, tempo, stok, ini sudah masuk semua seharusnya. Ini untuk inner join, jadi semuanya datanya bisa kelihatan dari kanan atau kiri. Yang kiri ini adalah daftar, di sini adalah daftar. Kalau yang ini adalah barang. Jadi nanti agak banyak emang. Tapi kalau outer join atau untuk outer join ini dibagi menjadi dua, yaitu left join atau right join. Jadi kalau left join itu diambil yang kiri. Yang pertama tadi siapa? Kalau ini kan yang pertama adalah daftar, yang kedua adalah barang. Jadi kalau semuanya left join, kita akan memasuki yang daftar. Jadi kita masukkan select from daftar, left join, barang, on-nya ini on barang. Nah, ini sudah masuk.
sudah masuk left join dan left join untuk atur join tadi. Sekian dari saya tadi untuk semua project saya. Terima kasih sudah menonton.